Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nobri Hadi Saputra, mahasiswa S1 Hukum Universitas Muhammad Nasir Bukit Tinggi. Pada kesempatan ini akan membuat video untuk melengkapi mata kuliah keyaksian, yang mana video ini ke depan akan bercerita tentang pengaruh atau relevansi pemikiran daripada Bapak Muhammad Nasir serta peran Yarsi Sumbar di dalam membangun umat dan bangsa. Selamat mengikuti. Pertama, saya ingin menceritakan bahwa di Indonesia pengembangan pemikiran pendidikan ini pada mulanya tidak terlepas dari wacana dikotomik antara pendidikan keagamaan dan pendidikan umum. Para tokoh Islam yang memiliki perhatian terhadap pengembangan pemikiran pendidikan di Indonesia umumnya juga berangkat dari kegelisahan dikotomik tersebut antara pendidikan keagamaan dan pendidikan umum. Kepedulian para pembaharu pemikiran Islam atas keterpurukan umat Islam disampaikan dalam bentuk aktualisasi pemikiran dan pemahaman keagamaan keislaman, termasuk pemahaman warga masyarakat tentang pendidikan yang kala itu sangat dikotomik dan telah menjadi mainstream. Para tokoh tersadarkan dengan kondisi umat yang memprihatinkan, berupaya menelaah faktor-faktor penyebab keterbelakangan umat Islam itu sendiri yang sebenarnya dulu kala pernah menjadi acuan bagi peradaban dunia. Intinya, para tokoh meyakini bahwa merubah paradigma pemahaman keagamaan umat akan mampu menghasilkan kebaikan-kebaikan yang sangat diperlukan dalam mengatasi keterbelakangan dan ketertinggalan pendidikan di Indonesia. Maka pendidikan itu merupakan kunci untuk menuju peradaban manusia yang berkualitas. Salah satunya ada cendekiawan Muslim Indonesia yang lebih dikenal dengan tokoh politik Masyumi dan juga merupakan mantan Perdana Menteri Republik Indonesia adalah Muhammad Nasir. Pertama, beliau bercerita tentang peran dan fungsi pendidikan. Dalam hal ini terdapat paling tidak 6 rumusan yang dimajukan oleh Nasir. Yang pertama, pendidikan harus berperan sebagai sarana membimbing manusia agar dapat mencapai pertumbuhan dan perkembangan jasmani, rohani secara sempurna. Yang kedua, pendidikan diarahkan untuk menjadikan anak didik memiliki sifat-sifat kemanusiaan yang menuju akhlakul karimah atau akhlak yang sempurna. Ketiga, pendidikan harus berperan sebagai sarana menghasilkan manusia jujur dan benar, bukan pribadi yang hipokrit. Keempat, pendidikan agar berperan membawa manusia mencapai tujuan hidupnya, yaitu dalam menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelima, pendidikan harus dapat menjadikan manusia yang dalam segala perilakunya selalu menjadi rahmat bagi sekalian alam. Keenam, pendidikan harus benar-benar dapat meningkatkan sifat-sifat kemanusiaan, bukan sebaliknya meniadakan atau berperilaku menyesatkan yang dapat merugikan orang lain. Kedua, tentang tujuan pendidikan Islam, menurut Nasir, tujuan pendidikan pada hakikatnya adalah merealisasikan idealitas Islam yang pada intinya menghasilkan manusia yang berperilaku Islami, yakni beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menempatkan beriman dan bertakwa kepada Allah yang Maha Esa sebagai tujuan sentral. Menurut Bapak Muhammad Nasir, seorang hamba Allah adalah orang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemimpin manusia. Mereka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbuat baik kepada sesama, menunaikan ibadah kepada Tuhannya sebagaimana dinyatakan oleh Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 177 yang artinya bukanlah kebaikan itu
dengan menghadapkan muka ke barat dan ke timur. Tetapi kebaikan itu adalah beriman kepada Allah, hari kemudian, kepada malaikat, kepada kitab, nabinya, serta memberikan harta yang disayanginya kepada karib kerabatnya, kepada anak-anak yatim, orang terlantar, orang yang terbatas dananya dalam perjalanan, serta memerdekakan manusia dari perbudakan. Ini adalah pesan-pesan yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Natsir tentang pendidikan Islam. Yang ketiga, tentunya senantiasa melakukan hubungan vertikal dengan Tuhan dengan menjalankan ibadah secara kontinu. Keempat, senantiasa melakukan hubungan horizontal dengan sesama manusia. Mungkin yang ketiga tadi hablum minallah, dan yang keempat ini adalah hablum minannas, dengan cara memberikan sebagian harta yang dimiliki kepada orang lain. Kelima, tentunya adalah memiliki akhlak yang mulia, ditandai dengan kepatuhan kita dalam menunaikan janji yang diucapkan. Keenam, memiliki jiwa yang tabah dalam menghadapi situasi dan kondisi yang kurang menyenangkan, bahkan menakutkan. Nah, tentang dasar pendidikan ini, Natsir menceritakan tentang pentingnya tauhid dengan mengambil contoh pada seorang profesor fisika bernama Paul N. Henfresh yang mati bunuh diri. Ia berasal dari keluarga baik-baik dan telah memperoleh pendidikan barat yang tinggi. Telah banyak penemuan rahasia yang ditemukan oleh profesor tersebut yang jadi bahan rujukan dalam dunia ilmu pengetahuan. Pekerjaannya sehari-hari tidak pernah tercela, tetapi karena jalan ketuhanannya yang kurang, ia memutuskan mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Ini adalah salah satu contoh pendidikan kalau tidak dibarengi dengan keimanan dan ketauhidan. Selanjutnya tentang ideologi pendekatan pendidikan oleh Bapak Muhammad Natsir, mengajukan konsep pendidikan itu yang khas di tengah persoalan dikotomis antara pendidikan umum dan pendidikan keagamaan. Konsep pendidikannya adalah integrasi antara pendidikan umum dengan pendidikan agama, sehingga tercapailah harmonisasi dalam pendidikan dan universalisasi dalam pendidikan. Bidang agama dan bidang umum harus dipadukan dalam membentuk tujuan yang sudah disampaikan sebelumnya, menjadi hamba Tuhan dan menjadi manusia yang berakhlakul karimah. Kemudian relevansi Yayasan Yarsi ini dalam berkontribusi terhadap pembangunan bangsa ini, bahwa Yayasan Yarsi ini mendirikan sebuah universitas Muhammad Natsir di Bukit Tinggi yang resmi melaksanakan kegiatan perkuliahan pada tahun ajaran baru di tahun 2015 yang lalu, yang tujuannya adalah untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran Muhammad Natsir tadi ke dalam sebuah konsep pendidikan yang dikenal sebagai arsitek pendidikan Islam dan aktivis pendidik bangsa. Yang mana izin pendirian universitas tersebut sudah resmi didirikan oleh Dirjen Pendidikan Tinggi atau Dikti pada 23 Desember tahun 2014 yang lalu. Bahwa Universitas Muhammad Natsir ini mengadopsi pemikiran Natsir yang menggagas pembaharuan pendidikan yang berbasis Islam mengacu kepada Al-Quran dan Sunnah. Dengan mengedepankan pendidikan Islam, akan dibentuk lulusan yang berkarakter, mandiri, dan mampu melaksanakan fungsi sebagai khalifah di muka bumi. Maka akan terciptalah pemimpin-pemimpin baru yang memiliki pemikiran tentang pendidikan ini yang dipadukan dengan pendidikan Islam, sehingga bisa menjadi pemimpin bagi peradaban dunia selanjutnya. Jadi inilah pemikiran-pemikiran, relevansi pemikiran Muhammad Natsir dalam membangun umat dan bangsa, terkhusus di bidang pendidikan. Ya, kita berceritanya khusus di bidang pendidikan. Jadi mudah-mudahan dengan cerita singkat ini dapat memotivasi seluruh pembaca dan pendengar untuk lebih mengenal lagi tentang ideologi-ideologi yang telah disampaikan atau ideologi yang telah dibuat sebuah konsep oleh Bapak Muhammad Natsir ini. Yang ideologi ini dijalankan oleh Universitas Yarsi sebagai pencetak generasi-generasi terdidik yang memiliki akhlak mulia. Mungkin itu penyampaian pada materi hari ini. Sampai bertemu dengan materi selanjutnya. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.